Ya dari situ ketika ayah saya meninggal, ya terus terang yang tadinya kerasan itu ada gejolak, saya harus meneruskan atau Iya, iya. pulang. Pulang ya. Hello everybody, how are you? Welcome to Kangguru Excellent Channel. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat penting di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah orang nomor 1 Dekan Fakultas Adab dan Humanora. Kita sambut Dr. Haji Agus Aditoni, MAG. Ternyata kita bisa bersua ya, berbincang santai ya, kan gitu itu. Gimana kabarnya, Pak Dekan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, itu lama nggak ketemu ya kita. Sejak mungkin menjadi Dekan Fakultas Adab dan Humanora ini nggak pernah ketemu kita ya. Iya, Pak Dokter. Iya, gitu ya. ya sudah lama tidak ketemu di darat ya. Di darat. Luar biasa teman satu ini kan. Kita bagaimana bersama-sama dulu, tapi sekarang sudah melejit dan menjadi orang nomor 1 di Fakultas Adab dan Humanora ya, kan gitu itu. Ya, doanya semoga bisa menjalankan amanah untuk memanage Fakultas Adab dan Humanora. Ya, saya yakin jenengan bisa itu kan, gitu sana itu. Ya, dan saya bangga dengan fakultas saya, yang insya Allah sebentar lagi akan mendapat gedung baru. Wah, luar biasa ini saya ya. pakai background di belakang. Oke, sebelum sampai ke sana, ini Pak Dekan, para audien, para pemirsa ini kepingin tahu siapa sebenarnya Bapak Dr. Haji Agus Aditoni MAG ini. Kita kepingin tahu tentang pendidikannya dan perjalanan profesi. Silakan Pak Dekan. Saya ini dilahirkan di sebuah desa, namanya Desa Temenggungan. Temenggungan ya? Temenggungan. Temenggungan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Wah, Blitar ya, sampean Blitar asli rupanya ya. Temenggungan. Asli. Ya luar biasa itu ya. Pendidikannya di sana aja, mulai kecil. Saya sejak kecil dididik orang tua, pendidikan formal dan informal ya. Pendidikan formal saya di SD Negeri Jati, jadi ada sekolah dasar, tapi di lain desa, jadi desanya Desa Jati. Desa Jati ya. Negeri itu. Tetapi kalau malam itu saya ngaji ke ayah saya sendiri. Ayah saya ya guru ngaji. Kayak punya pesantren gitu ya? Iya bagus ya? Ya pesantren, tapi pesantren desa. Jadi desa ya. Kalau sore itu ayah saya itu ngajar santrinya perempuan. Wow, ya. Jadi habis zuhur sampai asar itu santri perempuan, kalau malam itu santrinya laki-laki ya. Jadi saya ikut bersama mereka ngaji, ya ngaji Al-Quran lah. Iya. Itu yang ya. Jadi SD di
sebelah ya, jadi tangga sebelah ya. Tapi ngaji tetap ngaji itu penting kan gitu itu. Terus gimana? Setelah dari itu? Setelah dari tamat SD, saya masih ingat waktu itu ditanya, Ya, setelah tamat SD mau ikut mondok ke Gontor, ikut kakak, kakak atau ya? Atau melanjutkan di mana. Jadi ayah saya ya mungkin demokratis. Iya, Saya luar ditanya. biasa, luar biasa, iya. Tapi yang membuat saya sampai sekarang ingat itu apa? Pertanyaannya tidak sekedar nanya seperti itu. Gitu ya. Itu mumpung saya masih hidup. Wah, iya. Ya, Iya. kemudian ya, saya bilang ke ayah, ya saya ikut Mas untuk mondok di Gontor ya. Jenengan itu berapa saudara? Ada Mas di Gontor? Saya nomor 2 saya. Oh, nomor 2. Saya nomor 2, Iya. 6 bersaudara. 5 laki-laki, perempuan 1 yang ragil. Yang ragil ya, gitu ya. Sehingga ada Jadi Mas. waktu itu saya ya akhirnya ya ikut ya, ikut kakak untuk mondok di Gontor. Tetapi ketika tamat SD, tahun ajarannya kan berbeda untuk ngantri di Gontor itu. Harus nunggu Syawal. Ya, kemudian gitu. Saya sambil nunggu saya disuruh untuk ya sekolah di PGA. Jadi waktu itu masih PGA. Saya sempat setahun dalam rangka menunggu Syawal itu didaftarkan di Tulungagung. Jadi PGA 6 tahun di Tulungagung waktu itu. Itu kan dari SMP berarti? Dari SMP ke PGA? SD kok ke PGA? PGA dulu, PGA 6 tahun itu. Oh ya 6 tahun ya, berarti kayak SMP sama SMA gitu ya? Gitu, namanya PGA, betul. Iya. Jadi saya dititipkan keluarga di Tulungagung itu ada keluarga ya punya pondok namanya Pondok Panggung. Pondok Panggung ya, gitu ya. Iya. Tapi waktu itu saya enggak kerasan di situ. Karena apa? Karena saya ditempatkan kamar sebelah imaman. Wah, ya sebelah imaman ya itu. Ya, saya kan ya akhirnya merasa terkekang. Dan banyak jinnya biasanya itu. Dekat imaman, takut sama jin sama rupanya. Enggak, persoalannya bukan takut, tapi saya karena ditempatkan di kamar sebelah imaman kan saya harus standby untuk ikut kegiatan semuanya ya. Semuanya mulai sholat jamaah. Iya. Kemudian saya akhirnya ini pamit untuk kalau gitu saya kos saja gimana. Iya. Oke. Ketika pamit mau kos itu dirayu sama paman saya sama bulik saya. Ya kalau apa nggak kerasan gitu. Gini aja, kalau gitu nanti tinggal di kamar dalam. Iya. Waktu itu saya akrab dengan ini ya putranya yang putra Pak Yai, sehingga saya diharapkan tetap tinggal di situ di dalam. Di dalam ya. Tapi saya sudah terlanjur merasa terkekang. Akhirnya saya pamit untuk mondok di artinya kos di luar, jadi tidak di pondok. Tetapi untuk aktivitas ngaji saya tetap. Tapi waktu itu ya namanya keluarga, terus kemudian putranya Pak Yai Gus itu juga sama-sama ya seumur ya gitu. Ya ada nakalnya waktu itu kan dekat gedung film. Iya. Kalau waktunya ngaji itu betul. Habis maghrib saya diajak nonton film ya. Iya. Wah, larangan keras sebenarnya pesantren itu kan, pondok panggung itu kan. Jadi di Tulungagung itu ada nama Pondok Panggung gitu. Kemudian ya ketika Syawal tiba itu saya
diberangkatkan ke Gontor Ke Gontor ya. bulan ini Ramadan puasa. Ramadan puasa itu ya. Jadi di Gontor itu ada program mondok Ramadan selama 1 bulan dalam rangka persiapan, persiapan untuk masuk Gontor dan lewat seleksi ya. Jadi Gontor itu sebenarnya seleksinya sangat ketat. Betul, Oleh karena itu keuntungan saya waktu itu sebelum seleksi saya diberangkatkan ke Gontor, yaitu di bulan Ramadan selama 1 bulan. Ya di situ diberi bekal untuk menghadapi seleksi itu. Menulis Arab, menghafal ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat pendek dan lain sebagainya. Ya dari situ alhamdulillah saya diterima di Gontor, karena tidak semua itu beruntung bisa diterima di situ. Betul. Banyak yang gagal juga itu kan kalau masuk ke Gontor itu. Tesnya sulit. Iya. Nah akhirnya di mana? Itu berarti mulai di SMP-nya ya berarti? SMP ya, Sanawiyah. Oh Sanawiyah gitu ya. Sanawiyah. Tapi di Gontor itu juga sistemnya masa studinya 6 tahun. Jadi alhamdulillah saya dapat diterima dan waktu itu di Gontor ya ini saya kira perlu diketahui bahwa di Gontor itu sistemnya 6 tahun. 6 tahun ya. Masa studinya 6 tahun, kemudian ketika seleksi itu sudah langsung dimasukkan leveling kelas-kelas ya. Gitu ya, leveling kelas ya. Kelas yang nilainya bagus itu kelas B. Waktu itu sampai E ya. B sampai B, E ya? C, D, E ya. Oke. Saya masuk kelompok D. D ya, berarti B, C, D ya, termasuk bagus ya. Di kelas A itu malah nggak ada. Jadi nggak ada ya kelas A itu ya? Nggak ada. Jadi kelas B, saya masuk di kelas D. Iya. Kerasan sama di sana? Kerasan ya? Ya ini kalau pertanyaannya kerasan, ya karena di situ ada kakak. Kakak, betul. Di daerah saya itu yang bisa nyantri di Gontor itu ya orang-orang tertentu. Betul, ya saat itu. Sehingga saya ya merasa bangga bisa nyantri di Gontor. Tetapi yang namanya takdir, saya awalnya kerasan ya, kalau ditanya kerasan, awalnya saya kerasan, bahkan saya bangga. Betul. Dan bisa nyantri bersama-sama Mas saya namanya Aini Saifin. Tetapi namanya takdir, kemudian setelah 1 semester ya, 1 semester setelah liburan, saya balik ke pondok. Jadi di pondok itu kan sangat ketat. Jadi pulang itu hanya waktu liburan. Jadi hanya liburan Maulidan Nabi, kemudian Syawal saja. Setelah liburan saya diantar untuk kembali, dan selama itu setiap minggu ayah saya itu selalu berkunjung, nyambangi ke pondok ya, sekalian membawakan sangu ya. Sangu, kemudian ya termasuk lauk pauk. Artinya tiap hari Jumat, jadi liburnya kan Jumat itu ya. Ya waktu itu ya tiap hari Jumat, setelah Jumatan itu mesti ada panggilan dari bagian penerima tamu. Sehingga ketika dipanggil, jadi panggilan itu lewat ini resmi, lewat pengumuman setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Setelah maghrib.
itu mesti diumumkan, jadi panggilan dari bagian penerima tamu. Ya dari situlah saya ya kerasan Kerasan selama ya. itu. Iya. Tetapi setelah itu ayah saya meninggal. Iya saat itu ya. Jadi setengah tahun atau 1 semester kemudian ayah saya dipanggil oleh Allah. Ya. Ya, dari situ akhirnya tadi saya sampaikan sampai sekarang saya masih ingat. Saya masih ingat, mumpung Iya. saya masih hidup, Betul. mau mondok ikut Allah. Mas atau tetap di Tulungagung. Oh, iya. Di Pondok Panggung itu gitu. Iya. Ya, Sehingga ternyata memang takdirnya takdir itu. ketika saya sudah siap mondok malah justru ditinggal. Iya. Ya, akhirnya saya dibesarkan oleh ibu saya. Iya. Ibu saya ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang luar biasa. Luar biasa, betul. Jadi saya ditinggal itu kan masih ya, masa-masa SMP ya, SMP kelas 1. Ya, dan ibu saya ya ukuran waktu itu belum siap gitu. Belum siap, tapi harus melakukan itu dengan anak-anak Harus yang 6 itu kan. Biayai pendidikan anak-anaknya yang berenam itu. Betul. Ya. Ya dari situ ketika ayah saya meninggal, ya terus terang yang tadinya kerasan itu ada gejolak, saya harus meneruskan atau pulang. Pulang ya. Iya, karena juga berpikiran sama ibu kan, katakan gitu juga kangen. Iya kan, gitu itu apa ibu kan gitu. Iya. Tapi waktu itu ibu memberi nasihat bahwa ya wasiat dari ayah tidak boleh keluar sebelum tamat mondok di Gontor. Betul, ya. Karena wasiat akhirnya ya mau tidak mau saya berusaha untuk berusaha untuk kerasan. Kerasan harus selesai wasiat kok kan gitu. Harus selesai. Iya. Ya, oleh karena itu sebenarnya sangat berat ketika saya mondok itu. Ya akhirnya kalau malam itu kadang-kadang saya tidak bisa tidur, Pak. Ketika teringat teman-teman sudah tidur, itu masih bahasa Jawanya ketap-ketap. Ya kelam-kelam itu, ketap-ketip gitu. Ya betul. Itu nggak bisa tidur membayangkan yang ya katakanlah biasanya di setiap hari Jumat mesti dikirimi. Dikunjungi ayah, ya waktu itu biasanya kalau berkunjung juga bersama ibu. Ya betul. Ya. Ya akhirnya ya ini saya mondok di Gontor itu bisa tamat itu saya sudah sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya tamat ya. Karena ya cobaan kondisi yang ditinggal begitu itu ya. cukup membuat saya shock. Ya tergoncang lah gitu ya. Itu. Tapi yang saya lakukan ini untuk menghilangkan kesusahan itu, saya larinya ke kegiatan-kegiatan. Betul, ya. Jadi di kantor itu kan ada ekstra ya. Ekstra, betul, ya. Jadi kalau pagi sampai siang itu formalnya, kemudian kalau setelah zuhur sampai asar itu namanya kursus ya, kursus tapi resmi, formal ya mungkin kalau di sini mungkin ko-nya ya, kurikuler ya itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstra, itu bentuknya kursus-kursus. Akhirnya saya mengikuti semua kegiatan ekstra itu, mulai olahraga, kemudian kursus dekorasi, kaligrafi dan lain sebagainya, dalam rangka untuk mengisi kekosongan. Lebih-lebih yang membuat saya bisa bertahan itu
karena olahraga. Olahraganya itu ya. Saya ikut volley. Jadi saya waktu itu masuk tim pemain, ya, pemain inti. Pemain inti di Jadi kalau Gontor itu ya. ya kalau ada pertandingan itu, ya saya mesti Dijagokan, diikutkan ya, kan gitu itu. dipakai ya. Iya, itu ya. Dan ya dari situ akhirnya ya apa? Kekosongan waktu itu saya isi. Tapi sisi lain yang apa? Pelajaran formalnya itu tertinggal saya. Ya, terus terang ya karena betul. Karena ya Keguncangan tadi kondisinya itu. mendapat cobaan Iya, seperti betul, itu, betul. akhirnya kelas saya turun. Dari Kita yang kenaikan kelas ya, itu dari yang turun D turun ya. dari D turun ke E. Nah itu satu tingkat Waktu ya. itu sampai E atau F gitu, Pak. Gitu ya. Saya turun di sampai Iya. E. Nah, kemudian ya pokoknya saya berusaha untuk bangkit. Ya, alhamdulillah ketika kelas 3 itu saya karena berkat tadi aktif ikut kursus macam-macam ya, ya, ekstrakurikuler saya ikut tadi. kursus kaligrafi khot itu. Iya, kaligrafi. Kemudian ini saya dipakai sebagai katib ya, katib rapot itu saya ikut nulis gitu. Karena ini jago kaligrafi ini kan, sehingga nulis ya, ikut di. Jadi nggak sembarangan orang yang terpilih untuk menjadi menulis itu ya. Katib nulis rapot itu. Ya karena saya kemudian dekat dengan para ustadz, ya saya diberi nasihat. Ya artinya mau tidak mau saya harus berusaha mewujudkan impian orang tua untuk bisa selesai mondok di Gontor itu. Dan alhamdulillah, jadi di Gontor itu juga ada konsulat ya, konsulat ya. Jadi katakanlah dari Blitar itu ada konsulat Karisidenan, termasuk Kediri, Tulungagung, Blitar itu konsulatnya Blitar. Iya. Ya, dari situ saya dapat nasihat dari para ustadz. Ya, alhamdulillah kelas 3 saya naik ke C. Ke C ya? Wah, malah sekian tingkat itu kan, melewati D. Ke C. Ke C. Iya. Ke C itu kode ini ya, kode rapotnya itu apa? Positif. Jadi, positif. Kalau positif itu antara ke C atau B. Ternyata saya masuk kelas C. Kelas C itu ada catatan. Jadi kalau di Gontor kelas C itu ada catatan, itu biasanya kelompok anak-anak yang ya kategori cerdas gitu ya, tapi nakal. Cerdas tapi nakal ya. Itu lain dengan B, cerdas tapi Jadi, bagus ya. Ya, kalau B itu istilahnya mutik ya. Mutik. Ya, artinya orang kelas B itu patuh-patuh ya, cerdas patuh-patuh. Ya, saya masuk kelas C ya. Dalam artian mungkin saya kategori cerdas tapi aktif lah. Dikelompokkan C itu ya karena ya itu tadi karena saya mungkin kurang aktif ketika ada tugas. Ya, itu sampai ya saya sering bahkan saya pernah dikeluarkan dari kelas gara-gara nggak ngerjakan tugas. Iya sudah mulai tahu kebebasan luar biasa dalam berpikir yang saat itu ya. Artinya sudahlah nggak mengerjakan tugas karena kegiatan-kegiatan yang. Kemudian saya naik ke kelas 4-nya juga sama, 4C. Ketika 4C ini saya
tahu-tahu dipercaya untuk menjadi pengurus. Wow, iya. Pengurus mengelola makannya santri. Luar biasa itu kan. Mengelola makannya santri. Iya. Yang saya urus itu di sana ada beberapa dapur ya. Ada beberapa dapur. Dapur keluarga. Saya ditempatkan di dapur keluarga mengurusi makannya santri. Iya. Kemudian setelah naik kelas 5, di sana itu juga ada organisasi berisi tentang ini unit-unit bagian-bagian. Ya, karena saya pernah mengurusi makan santri di dapur keluarga, saya diamanai untuk mengurus makannya santri. Jadi sana itu kalau yang banyak itu, jadi selain dapur keluarga ada dapur umum. Dapur umum ya itu. Dapur umum ya, yang membuat saya kaget, Bapak. Saya dipilih menjadi ketua. Ketua untuk makan dapur umum tadi itu. Sekian berapa ribuan itu kan santrinya saat itu? Iya, kalau waktu itu belum ribuan. Belum ribuan ya itu ya. Banyak ya. 500-an ya. 500-an ya banyak itu. Ketuanya sampean kan itu. Iya. Jadi pengalaman ini saya pengalaman berharga buat saya. Iya. Tapi yang perlu saya ceritakan, ini perlu enggak? Oh, kita ngobrol santai aja jadi kan. Enggak, kita ngobrol santai. Saya ketika dipilih untuk menjadi ketua, itu saya justru merasa berat. Iya. Karena dari sekian anggota, itu mungkin dari sisi umur saya lebih yang muda muda. Muda gitu. Karena yang masuk di Gontor itu tidak hanya tamatan SD, tapi sudah ada yang tamat SMP. Betul. Bahkan ada yang tamat SMA. Yang membuat saya justru ini bingung itu yaitu saya kenapa dipilih menjadi ketua dan menjadi ketua ngurusi makannya santri ini kan sangat berat ya. Sangat berat. Ya, akhirnya saya ketika ibu nyambangi ke pondok, saya minta ibu ngadep Pak Yai. Gitu ya. Iya. Ya artinya ya kalau jadi pengurus ya siap, tetapi kalau jadi ketua mohon tidak dijadikan ketua. Iya. Ketika ibu menghadap Pak Yai, itu apa jawabannya? Jawaban Pak Yai, ibu ini harus bangga, anaknya dipercaya untuk mengurusi santri, untuk mengurusi makannya. Ya kan sembarang orang itu, nggak sembarang orang untuk ngurusi begini ini kan. Ya. Jadi ketika sebelum ya mungkin sama dengan prosesnya itu sama dengan presiden milih menteri ya. Jadi sebelum itu dipanggil satu persatu dipanggil, ya. Nanti kamu akan ditempatkan di sini. Ya, waktu itu saya juga ya itu tadi saya kaget. Kamu ditempatkan di dapur umum. Tugasnya mengurusi makannya santri dan tidak hanya makan santri, makannya para tamu. Wow, iya. Jadi kalau tamu yang berkunjung ke Gontor itu kan fasilitasi dapat makan gratis ya. Gitu itu ya. yang menyiapkan ya bagian saya tadi. Iya. Barokahnya besar itu. Ya mungkin itu barokah. Karena ngurusi makannya santri, itu saya dekat dengan Pak Kiai, bahkan jarang ya, karena bagian yang lain, jadi banyak bagian di situ, ada bagian olahraga, ada bagian
eh, koperasi yang apa, buku, bookstore itu. Bookstore ya. Iya, iya, oke. Ya, artinya banyak Banyak ya, bagian di situ. bagian-bagiannya dia. Tapi yang paling menjadi perhatian itu ya bagian dapur umum Dapur itu. umum itu. Sampai-sampai bahasa Ustadz yang memberi nasihat saya bahwa ketika saya keberatan untuk menjadi ketua itu, ya, jadi ya itu pilihan ya. Jadi pilihan, dipercaya, ya. Sampai saya waktu itu sakit. Wow, iya. Ya, bayangkan setelah setelah dilantik, jadi ada pelantikan juga. Pelantikannya juga, iya. Ada pelantikan, selesai dilantik, itu saya sudah di demo para pekerja. Lu. Demo karena memang masih muda kok jadi ketua kan begitu itu. Iya. Demo jadi pekerja yang bagian masak, bapak-bapak bagian kebersihan. Iya. Dan itu tahu-tahu setelah saya dilantik, kami dilantik itu datang ya kalau sekarang mungkin demo ya. Demo datang bersama-sama menuntut upahnya dinaikkan. Wah, ini yang mungkin berat waktu itu kan. Iya. Makanya ya akhirnya itu tadi saya sudah merasa berat, kemudian di demo itu saya akhirnya sempat sakit. Sakit ya dia. Kalau sholat itu rasa kepala ini apa ya, cekot gitu. Jadi gitu ya. untuk sujud itu nggak kuat. Betul ngeluh sekali.